Hai Sobat NL, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Penyebab hipertensi salah satunya berasal dari mengonsumsi makanan tertentu yang mempengaruhi tekanan darah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, seseorang dikatakan hipertensi apabila hasil pemeriksaan tekanan darah sistolik di atas 140 mm raksa, dan diastolik lebih dari 90 mm raksa. Melansir dari Cleveland Clinic, untuk menurunkan hipertensi, penderita dianjurkan untuk makan makanan rendah lemak, rendah garam dan natrium serta rendah kalori. Pastikan juga makanan yang Anda konsumsi minim minyak, mentega, margarin, aneka saus dan tidak digoreng. Berikut beberapa deretan makanan pantangan penderita hipertensi yang sebaiknya Anda hindari. 1. Makanan tinggi gula. Makanan tinggi gula seperti boba, dessert box, kue kering dan aneka hidangan penutup juga termasuk pantangan penderita hipertensi. Gula dapat meningkatkan tekanan darah secara tidak langsung karena berkontribusi pada penambahan berat badan. Selain itu juga, studi pada 2014 menunjukkan bahwa pengidap hipertensi wanita yang diet rendah gula sebesar 2,3 sendok teh, kadar sistoliknya bisa turun 8,4 mm raksa dan kadar diastoliknya turun 3,7 mm raksa. Untuk menjaga tekanan darah tetap terkontrol, si penderita hipertensi disarankan membatasi asupan gula termasuk dalam makanan dan minuman antara 6-9 sendok teh atau 25-36 gram per hari. 2. Makanan tinggi garam. Garam, natrium, atau sodium yang terdapat dalam bumbu penyedap makanan adalah penyebab hipertensi yang utama. Melansir dari Healthline, garam dan kawan-kawannya tersebut bisa meningkatkan tekanan darah karena memengaruhi keseimbangan cairan dalam darah. Oleh karena itu, penderita hipertensi disarankan agar benar-benar membatasi asupan garam, natrium, atau sodium setiap hari. Kementerian Kesehatan menganjurkan konsumsi garam tak lebih dari 2000 mg natrium atau setara 1 sendok teh garam atau 5 gram garam per hari. 3. Acar dan asinan. Acar dan asinan sekilas seperti makanan sehat karena mengandung sayur atau buah-buahan. Tetapi jangan keliru, makanan ini pasti diawetkan dengan banyak garam agar tidak gampang busuk dan tahan lama. Kendati semakin nikmat, tapi semakin lama acar dan asinan diawetkan, semakin banyak natrium yang terserap ke dalam makanan tersebut. Contohnya, satu acar mentimun kecil kandungan sodium atau natriumnya bisa mencapai 447 mg. 4. Daging olahan. Daging olahan seperti sosis, burger, kornet, ham dan salami memang gurih dan praktis untuk dikonsumsi. Tetapi, daging olahan tersebut umumnya tinggi natrium atau sodium. Bahan tersebut ditambahkan sebagai bumbu penambah cita rasa sekaligus pengawet. Sebagai contoh berdasarkan data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA, satu potong hotdog atau sosis kandungan natrium atau sodiumnya bisa mencapai 567 mg. Apabila makanan tersebut ditambah asupan tinggi garam lain seperti roti keju plus saus, maka kadar natriumnya satu porsi saja bisa mencapai ambang batas aman harian. 5. Saus dan penyedap. Segala jenis saus, penyedap dan aneka penguat rasa mengandung sodium yang tinggi. Hindari menambahkan saus dan penyedap serta aneka penguat rasa ke dalam menu makanan penderita hipertensi. Sebagai gantinya bisa tambahkan berbagai rempah-rempah untuk menambah cita rasa. 6. Makanan kalengan. Makanan kalengan biasanya menjadi andalan di rumah karena praktis dan relatif enak di lidah. Tetapi tahukah Anda jika makanan kalengan termasuk dalam pantangan hipertensi? Makanan kalengan banyak mengandung natrium atau sodium. Coba ganti kebiasaan tidak sehat ini dengan mengonsumsi makanan yang dimasak dengan bahan segar. 7. Makanan tinggi lemak jenuh. Makanan yang mengandung banyak lemak jenuh dan lemak trans termasuk pantangan hipertensi dan orang yang ingin menjaga kesehatan secara keseluruhan. Lemak jenuh banyak ditemukan dalam susu, mentega, krim, daging merah jeroan dan kulit ayam. Sedangkan lemak trans banyak terdapat dalam gorengan. Lemak trans adalah jenis lemak buatan yang meningkatkan umur simpan dan stabilitas makanan kemasan. Tetapi sayangnya,
Lemak trans bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan dapat menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL serta meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kronis. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Selain menghindari sederet pantangan hipertensi seperti di atas, penderita penyakit darah tinggi juga perlu mengimbanginya dengan rajin mengkonsumsi makanan sehat, rajin olahraga, meminimalkan stres, cukup tidur dan stop merokok. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.